Teror pocong dan hantu wanita di SMA Pusaka. Andi adalah murid baru di SMA Pusaka, sebuah sekolah bergengsi dengan reputasi akademis yang tinggi. Namun, di balik kemegahannya, sekolah itu menyimpan rahasia kelam. Sejak hari pertama, teman-teman barunya Bagas, Chandra, dan Dito sudah mewanti-wanti, bukan tentang pelajaran, melainkan tentang gedung tua di bagian belakang sekolah. Bangunan itu tampak menyeramkan, dengan lumut yang merambat di dinding dan cat yang mengelupas seperti kulit mati. Jangan pernah sentuh, apalagi masuk ke gedung tua itu, Nandi, bisik Bagas suatu sore. Di sana ada kelas yang dikunci rapat sudah bertahun-tahun. Katanya suara aneh selalu terdengar dari dalamnya. Ruangan yang dimaksud adalah kamar 12B. Pihak sekolah melarang keras siapapun mendekati, bahkan memberi ancaman akan mengeluarkan siswa yang nekat melanggar. Tidak ada yang tahu pasti alasannya, hanya bisik-bisik tentang tragedi. Larangan itu alih-alih menakutkan, justru membangkitkan rasa penasaran Andi. Darah mudanya mendidih, tertantang untuk membuktikan kebenaran di balik mitos tersebut. Ia merasa jika ada misteri, ia harus menjadi orang yang pertama mengungkapnya. Andi meyakinkan 3 temannya yang lain untuk bergabung. Setelah seminggu merencanakan, mereka sepakat untuk bertindak menjelang senja di hari Jumat. Kita hanya lihat, ambil foto, dan lari. Anggap saja ini petualangan, kawan, ujar Andi menyemangati meskipun suaranya sendiri sedikit bergetar. Tepat pukul 17.30 ketika suara azan maghrib mulai terdengar sayup-sayup dan lorong-lorong sekolah sudah kosong, mereka berhasil menyelinap ke gedung tua. Bau apek, debu, dan lembab langsung menyambut mereka. Jendela-jendela kayu yang pecah membuat angin berdesir menyeramkan, seolah lorong itu sedang berbisik. Mereka menemukan kamar 12B. Pintunya terbuat dari kayu tebal, dicat hitam, dan digembok dengan rantai berkarat. "Terkunci," bisik Chandra. Andi tidak menyerah. Ia melihat ke sekeliling mencari celah. Ia melihat bahwa kusen pintu kayu itu sudah sangat lapuk. Andi dan Bagas mendorong pintu itu bersamaan. Mereka memaksa dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba suara retakan panjang terdengar dari engsel yang usang. Mereka menduga pintu akan terbuka paksa. Namun alih-alih terbuka karena tenaga mereka, kunci gembok di rantai itu terlepas sendiri, jatuh ke lantai dengan bunyi denting yang nyaring dan menakutkan. Pintu kamar 12B kemudian perlahan-lahan terbuka ke dalam dengan suara decitan yang memekakkan telinga. Ruangan di dalamnya gelap total.
tetapi hawa dingin yang luar biasa menerpa wajah mereka. Mereka masuk. Dinding kelas itu penuh coretan usang. Meja dan kursi berserakan, dan papan tulisnya tertulis angka-angka acak yang seolah tidak punya arti. Saat Dito menyalakan senter ponselnya, cahaya itu jatuh tepat di tengah ruangan. Jantung mereka serasa berhenti berdetak. Di sana berdiri tegak sesosok pocong yang kain kafannya sudah coklat kehitaman karena kotoran, dan talinya terikat erat di kepala dan kakinya. Pocong itu tidak bergerak, tetapi wajahnya, atau lebih tepatnya rongga matanya, terlihat menyala merah, menatap langsung ke arah mereka. "Lari!" teriak Bagas. Mereka berbalik mencoba keluar dari kamar 12B, tetapi pintu yang tadi terbuka perlahan kini seolah macet total. Mereka mendorong dan menarik, tetapi pintu itu tidak bergeming. Di belakang mereka terdengar suara erangan parau. Pocong itu mulai melompat, gerakannya aneh dan cepat mendekati mereka. Dia terlalu cepat!" teriak Chandra panik. Andy melihat ke atas meja. Di sana ia melihat sebuah buku catatan tua berserakan dan sebuah foto seorang murid laki-laki yang wajahnya persis dengan bentuk kepala pocong yang mereka lihat. Tiba-tiba pintu kamar terlarang itu terbuka lagi dengan sendirinya, seperti ada yang menarik dari luar. Mereka tidak membuang waktu. Mereka melompat keluar, berlarian tanpa arah di lorong gedung tua. Napas mereka memburu. Mereka berhasil lari dari kamar terkutuk itu, tetapi teror belum berakhir. Saat mereka berempat berbalik di ujung lorong yang gelap, mereka dihadang oleh sosok lain yang jauh lebih mengerikan. Berdiri di hadapan mereka adalah sesosok hantu wanita dengan seragam SMA putih abu-abu yang lusuh. Seluruh bagian depannya berlumuran noda darah kering yang gelap. Wajahnya cantik, tetapi matanya cekung dan mengeluarkan air mata darah hitam. Rambutnya panjang terurai menutupi wajah. Hantu wanita itu tidak berteriak. Ia hanya mendongak, membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan suara tawa melelengking yang menusuk gendang telinga. Tawa yang penuh kesakitan dan histeria. Hantu itu mulai berjalan maju. Kaki telanjangnya tidak menyentuh lantai, tetapi ia meninggalkan jejak basah dan berlendir di lantai berdebu itu. Dia bukan pocong yang tadi, bisik Dito, tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba dari belakang mereka, pintu kamar 12B kembali berderit. Pocong yang tadi mereka lihat ikut muncul, kini bergerak cepat. Mereka terkepung di antara dua arwah. Hantu wanita itu menyentuh dinding, dan di dinding itu muncul tulisan darah yang baru, "Jangan pernah kembali." Andi menyadari hantu wanita itu bukan ingin menakut-nakuti, melainkan memberi peringatan. Namun pocong itu tidak. Pocong itu melompat ke arah Dito, mencoba meraih kakinya. Mereka berlari menerobos pocong itu dengan terikan histeris, melewati hantu wanita di lorong dan tidak pernah melihat ke belakang lagi.
Beberapa hari kemudian, setelah berhasil menenangkan diri dan berjanji tidak akan pernah menceritakan detil teror di dalam kamar 12B kepada siapapun, Andi mencari tahu sejarah sekolah. Andi menemukan fakta dari koran lama di perpustakaan. Pocong itu adalah Roni, seorang siswa pintar yang difitnah mencuri soal ujian. Karena tak tahan malu dan merasa harga dirinya hancur, Roni bunuh diri di kamar 12B. Konon, ia dikuburkan tergesa-gesa dengan kain kafan yang tidak dilepas ikatannya. Ia kembali karena dendam, tidak tenang karena namanya tercemar. Hantu wanita berlumuran darah itu adalah Laras, pacar Roni. Laras merasa bersalah dan hancur atas kematian Roni. Ia mencoba mengunjungi gedung tua setelah Roni meninggal, tetapi ia justru didekap dan dibunuh di lorong oleh penjaga sekolah yang gila hanya beberapa hari setelah Roni meninggal. Darah di seragamnya adalah darah terakhirnya di lorong itu. Kamar 12B adalah tempat di mana Roni mengakhiri hidupnya karena rasa malu yang mendalam. Dan lorong itu adalah tempat Laras menghembuskan napas terakhirnya karena pengkhianatan dan kekejaman. Kini, setiap sore menjelang senja, Roni si pocong dan Laras si hantu wanita kembali ke tempat tragedi mereka. Roni mencari pembalasan, melompat dengan amarah buta di kamar 12B, sementara Laras dengan seragam berlumuran darah hanya bisa berdiri di lorong, menangis dan memperingatkan siapapun yang berani melangkah masuk ke dalam tragedi mereka. Sejak saat itu, Andi dan teman-temannya tahu gedung tua itu bukan hanya bangunan angker. Itu adalah monumen bisu untuk dua jiwa yang dikhianati dan dipaksa untuk mengulang kembali rasa sakit mereka setiap malam. Dan di setiap ketakutan siswa, mereka menemukan teman baru untuk berbagi penderitaan abadi mereka.